Cina diam-diam tahu Natuna simpan 60% cadangan minyak dunia. Indonesia tidak ingin berbagi ini dengan kita. Demikian pernyataan Cina. Cina mengaku jika Natuna Indonesia adalah bagian dari wilayahnya. Beijing membeberkan ulasan sejarah kenapa Natuna Indonesia bisa mereka klaim jadi milik Cina tak seperti sekarang. Dikutip dari 163.com, media asal Cina tersebut menjelaskan bahwa Pulau Natuna Indonesia memiliki sejarah Tiongkok kuno. Bagi Cina, Natuna mereka sebut dengan Shanghai Kitau. Kepulauan Natuna memiliki hubungan yang mendalam dengan Tiongkok kuno. Sebelum dinasti Han, orang dahulu menyebut tempat ini Zhanghai, yang disebut Kepulauan Natuna sebagai Shanghai Kitau dan menyebut Pulau Natuna sebagai Kitau Besar. Kemudian pada zaman dinasti Song, kapal-kapal asing yang melewati Natuna menganggap pulau tersebut milik kerajaan Cina. Pada dinasti Song, karena perkembangan pelayaran, banyak kapal di sini dan kapal asing yang melewati Natuna dianggap telah masuk ke wilayah Cina. Beranjak ke era dinasti Ming, kerajaan mengutus Zheng He atau akrab dikenal di telinga publik Indonesia, Laksamana Cheng Ho, melakukan pelayaran ke Nusantara. Cheng Ho ini dikenal dalam literatur Cina kuno sebagai pelayaran Zheng He ke barat. Keakraban antara Cina dan Kepulauan Natuna dimulai pada dinasti Ming. Dispekulasikan bahwa Zhou Di, nenek moyang dinasti Ming, memulai karirnya di pertempuran Jingnan dan merupakan seorang perampas kekuasaan. Untuk menemukan Kaisar Jianwen yang hilang, dia memerintahkan Zheng He untuk melakukan 7 pelayaran ke bar, membuka yang terbesar era pelayaran Zheng He ke barat dalam sejarah Tiongkok kuno. Cheng Ho sebelum memasuki wilayah Nusantara, transit dulu di Pulau Shanghai Kitau alias Natuna. Karena lokasi lalu lintasnya, Daji Kitau digunakan oleh armada Zheng He sebagai pos-pos pertama di laut yang mengawali sejarah pengelolaan Kepulauan Natuna oleh Tiongkok. Bagan navigasi Zheng He dari dinasti Ming menggambarkan lokasi Jiji Kitau atau Natuna. Untuk memperkuat legitimasi, dinasti Ming mengubah nama Shanghai Kitau menjadi Wan Sheng Yu An Buna. Dinasti Ming disebut mengelola Kepulauan Natuna selama 200 tahun yang merupakan koloni terjauh di utara. Pada tahun 1433 Masehi, Xuanzong Zhu Yawen dari dinasti Ming, yaitu Zhu Zanjie, memutuskan untuk memberikan kata Wan Sheng Yu An Buna dan sejak itu memiliki nama resmi. Orang-orang dinasti Ming sebenarnya mengelola di sini selama 200 tahun yang dapat dipahami sebagai koloni pertama dinasti Ming. Sejarah kemudian berubah kembali saat dinasti Ming hancur, di mana ada penduduk asli dari Chazhou, Guangdong sebanyak 300 orang yang pro dinasti Ming bedol desa kabur dari kekuasaan dinasti Qing ke Natuna. Di sana, sisa-sisa orang dinasti Ming mendirikan kerajaan sendiri di Natuna. Pada akhir dinasti Ming dan awal dinasti Qing, Zhang Zeishu, penduduk asli dari Chaozhou, Guangdong, tidak puas dengan aturan dinasti Qing di Tiongkok sehingga ia memimpin 300 pasukan Ming ke selatan untuk menetap, mendirikan kerajaan tanpa aturan khusus, nama dan menjadi raja sendiri. Namun kerajaan yang didirikan Siju tidak berlangsung lama lantaran invasi bangsa Eropa Belanda pada abad ke-19 ke Natuna. Pada awal abad ke-19, pewaris terakhir Zhang Zhezu meninggal. Kerajaan hancur, dijajah oleh Belanda dan kemudian di bawah yurisdiksi Indonesia. Belanda menjajah Kepulauan Melayu dan Kepulauan Natuna secara bersamaan. Untuk memutuskan ikatan budaya dengan Cina, mereka mengubah An Buna menjadi Natuna yang merupakan asal dari Kepulauan Natuna. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 serta hasil KMB di Den Haag, NKRI berdiri dan Natuna memang menjadi hak negeri ini. Sejarah Kepulauan Natuna dapat dikatakan bahwa Cina seorang diri mengembangkannya menjadi surga dan juga menjadi tanah merdeka bagi orang Cina. Pada pertengahan abad ke-20, Indonesia mengusir penjajah Belanda untuk mendirikan negara merdeka. Oke, Indonesia mungkin terima penjelasan sejarah dari Cina tersebut. Namun jika dibalik seperti ini, mungkin Cina bakal berpikir mengklaim Natuna milik mereka merupakan tindakan salah.